Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmin dengan NIM 246500029 dari kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan review singkat mengenai mata kuliah mikrokontroler, bab 1, 2, dan 3. Bab 1 itu ada pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah komputer kecil yang dikemas dalam chip IC atau Integrated Circuit dan dirancang untuk tugas atau operasi tertentu. Terdiri dari inti prosesor, CPU, memori RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Yang ketiga itu digunakan dalam produk atau perangkat yang dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, peralatan listrik, mainan, dan sistem tertanam lainnya. Dan yang keempat itu penggunaan mikrokontroler semakin populer karena memiliki kemampuannya dan mengurangi ukuran dan biaya dibandingkan dengan desain menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input-output terpisah. Poin kedua itu ada diagram blok dan struktur mikrokontroler. Yang pertama itu CPU atau Central Processing Unit. Otak mikrokontroler yang bertanggung jawab untuk mengambil, menerjemahkan, dan mengeksekusi instruksi menghubungkan setiap bagian mikrokontroler ke dalam satu sistem. Yang kedua itu ada memori atau penyimpanan. Penyimpanan data dan program biasanya memiliki RAM dan ROM, EEPROM, EPROM, dan lain sebagainya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program. Yang ketiga itu port input-output paralel, menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya. Yang keempat ada port serial, yaitu menyediakan antarmuka serial, antarmuka mikrokontroler, dan peripheral lain seperti port paralel. Dan yang kelima itu ada timer dan counter, menyediakan fungsi pengaturan waktu dan penghitungan melakukan fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi osilasi, dan dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Yang ketujuh itu ada analog to digital converter ADC. Untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital, sinyal input harus dalam bentuk analog, misalnya seperti output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Yang kedelapan itu ada digital to analog converter atau DAC, yaitu untuk mengubah sinyal digital menjadi format analog. Biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC. Yang kesembilan itu ada interrupt control, yaitu menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja dapat berupa eksternal diaktifkan dengan pin interrupt atau internal dengan instruksi interupsi selama pemrograman. Dan yang ke-10 itu ada blok fungsi khusus. Beberapa mikrokontroler memiliki pertambahan untuk operasi khusus, misalnya dalam bentuk sistem robotik. Poin ketiga itu ada keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulannya itu bertindak sebagai mikrokontroler tanpa komponen digital tambahan. Kedua, mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integritas yang lengkap. Yang ketiga itu sederhana dan mudah untuk pemecahan masalah dalam pemeliharaan sistem. Yang keempat, sebagian besar pin dapat diprogram untuk berbagai fungsi. Kelima, mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I atau O tambahan. Dan yang terakhir, waktu yang diperlukan untuk operasi rendah. Kekurangan dari mikrokontroler atau kelemahannya itu, yang pertama, arsitektur lebih kompleks daripada mikroprosesor. Yang kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas, dalam waktu yang sama bersamaan. Yang ketiga itu kebanyakan digunakan dalam peralatan mikro. Dan yang terakhir, tidak dapat berhubung dengan perangkat berdaya tinggi secara langsung. Selanjutnya, bab 2 dan bab 3, materi bab 2 dan 3, yaitu interface mikrokontroler dan robotika.
Materi ini membahas tren dan interface mikrokontroler dalam konteks robotika serta relevansinya dengan industri 4.0. Poin pertama itu tren industri 4.0 elektronika dengan TI. Industri 4.0 mendorong integritas teknologi informasi dalam elektronika. Yang kedua, kompetensi sebagai programmer embedded sangat relevan dengan kemampuan pemrogramannya dan mengisi program ke dalam sistem mikroprosesor atau mikrokontroler untuk keperluan industri. Selanjutnya, poin ketiga yaitu peluang karir di bidang TI berbasiskan elektronika. Developer aplikasi embedded dan kontrol sistem kontrol robotika, instrumentasi, monitoring, PDA, aplikasi SMS, dan lain sebagainya. Kedua, pengusaha aplikasi elektronika atau sistem minimum, kit-kit elektronika, produk industri, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada peneliti aplikasi embedded dan kontrol atau robotika, instrumentasi, sistem kontrol aplikasi, wireless, dan lain sebagainya. Keempat ada engineering atau teknisi profesional. Dan yang terakhir, penggunaan software seperti Visual Basic Net, C++, Visual C++, Java, Assembly, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada poin keempat yaitu kunci sukses menguasai elektronik, terapan, dan TI. Pertama ada software, yaitu ada pemrograman dan interfacing mikrokontroler. Yang kedua ada Visual Basic Net 2005. Dan yang ketiga ada Java, keempat ada SQL atau MySQL. Selanjutnya ada hardware. Hardware ini memiliki 2 poin. Yang pertama itu pemrograman dan interfacing mikrokontroler dan PLC. Kedua, teknologi GSM dan CDMA. Poin selanjutnya yaitu mengapa mikrokontroler sehingga memungkinkan membangun aplikasi single chip. Memungkinkan membangun aplikasi single chip, aplikasi dengan hanya satu buah chip. Chip teknologi terkini yang mampu melakukan tugas-tugas kontrol sistem karena di dalamnya umumnya sudah mencakup seperti CPU, RAM, ROM, EEPROM, I atau O, dan timer. Selanjutnya itu poin ke-6, berbagai mikrokontroler. Yang pertama itu mikrokontroler ATML, yang kedua mikrokontroler PIC atau pitch, yang ketiga mikrokontroler basic stem, yang keempat mikrokontroler Maxim, yang kelima mikrokontroler Motorola, yang keenam mikrokontroler Renesas. Selanjutnya poin ke-7 aplikasi mikrokontroler. Yang pertama itu ada robotika, yang kedua ada home remote system, yang ketiga ada industri kontrol, yang keempat kontrol alat over SMS, yang kelima aplikasi hiburan seperti games dan DVD player. Dan yang terakhir ada antarmuka PC. Poin selanjutnya itu yang ke-8 pertimbangan memilih mikrokontroler. Poin pertama yaitu ada ketersediaan IC dan programmer, kedua harga, ketiga banyaknya pengguna di lingkungan Anda. Yang keempat ada mendukung ADC atau pengubah analog ke digital dan fitur lainnya. Dan yang kelima ada bahasa pemrograman assembly atau basic. Poin selanjutnya itu yang ke-9 mikrokontroler AVR. Arsitektur AVR merupakan salah satu keluarga dengan arsitektur Harvard atau memisahkan bus untuk instruksi dan data. Fitur utamanya itu memori, flash memory, atau untuk menyimpan program. RAM-nya itu untuk data sementara selama eksekusi program. EEPROM itu untuk data yang ingin disimpan secara non-volatile. Selanjutnya jumlah pin bertotal 40 poin. Untuk kecepatannya itu memiliki 16 HM
MHZ dengan kristal eksternal. Untuk perangkat peripheral itu 8 kanal ADC 10 bit, 3 buah timer atau counter user untuk komunikasi serial, dan yang terakhir SPI dan 12C untuk komunikasi dengan perangkat eksternal. Selanjutnya itu poin ke-10, studi kasus dan contoh kode program. Contoh kode program dalam Baskom AVR untuk mengubah analog ke digital ADC berdasar kendali operasi pulsa atau pulsin pulse out. Untuk fungsinya menampilkan data pada LCD. Selanjutnya implementasi AVR pada robot bus untuk membaca sensor jarak dan mengendalikan gerakan robot. Selanjutnya poin ke-11, desain robot sederhana. Konsep desain robot sederhana dan implementasinya menggunakan mikrokontroler AVR. Poin kedua itu poin ke-12, dasar pemrograman kompilasi. Itu contoh program sederhana dalam assembly untuk menerima input dan menampilkannya ke LED. Yang kedua itu proses kompilasi dan pengisian memori. Mikrokontroler menggunakan ESP software. Dan yang terakhir itu poin 13, mikrokontroler pitch. Untuk pengenalan singkat tentang mikrokontroler pitch dan contoh kode program. Baik, ini saja review dari materi mikrokontroler. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.